Singkat cerita, penjual tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya dan James pun dipanggil. Di sana mereka pun ribut dan James pun berusaha menjelaskannya yang sebenarnya. Tetapi tetap tidak bisa karena itu adalah aturannya. James pun dihukum dengan cara dilarang menjual koran selama 1 bulan. Lalu James pergi ke minimarket untuk membeli makanan Bob, tetapi tidak sebanyak sebelumnya. Keuangan James pun semakin menipis. Untuk menghemat uang, James dan Bob pun datang mengambil sup ayam gratis di sebuah tempat. James pun semakin stres karena duitnya semakin habis dan tidak ada pemasukan sama sekali. Lalu James pun kembali mencari makan di tempat sampah. Di rumah, Bob pun semakin kelaparan. Melihat hal itu, James pun tidak tega dan berkata kepada Bob ia akan berusaha untuk mencari uang. Esok harinya, James dan Bob pun pergi mengamen di tempat lain agar tidak ketahuan. Tempat itu pun sangat sepi, lalu James pindah ke pinggir jalan. Betty melihat James mengamen dan menghampiri James, lalu memarahinya. Karena jika sekali lagi ia ketahuan mengamen, maka ia akan dipenjara. Tetapi James mengatakan bahwa Bob lapar dan ia pun juga lapar. Ia harus melakukan apapun untuk mendapatkan uang untuk makan. Betty pun marah dan James tetap menjelaskannya. Tetapi Betty tetap marah lalu pergi dan tidak ingin bertemu dengan James lagi. 1 bulan pun sudah berlalu dan James pun sudah bisa kembali berjualan koran lagi. Ketika sedang berjualan koran, ada seorang ibu-ibu dan anaknya yang gemas dengan Bob. Ternyata anak itu ingin memiliki Bob. Ibunya pun menanyakan berapa harga Bob kepada James. Tetapi James menolaknya karena Bob adalah satu-satunya sahabat yang dimiliki oleh James. Wanita itu tetap memaksanya, tetapi James pun tetap menolak dan mereka pun berdebat. Tidak lama kemudian datanglah seseorang yang membawa anjing. Anjing itu menggonggongi Bob. Bob pun ketakutan dan pergi. James pun langsung lari mengejar Bob dan anjing-anjing itu juga mengejar Bob. James pun kehilangan Bob. Ia bertanya kepada orang-orang yang di sekitar dan teriak-teriak memanggil Bob. Tetapi tetap tidak menemui Bob. Esok harinya, James pun datang mengunjungi Val untuk bercerita. Ia mengatakan bahwa ia sangat khawatir karena Bob belum pulang selama 2 hari. Tetapi James tetap menyalahkan dirinya karena tidak dapat menjaga Bob dengan baik. James pun pulang dengan berharap bahwa Bob sudah di rumah. Tetapi saat pulang, Bob pun tetap tidak ada. Bos penerbit buku pun sudah mengetahui hal tersebut karena sering melihat Bob dan James sedang mengamen. James dan Bob pun juga viral di YouTube dan Instagram. Si bos tersebut tertarik dengan kisah James dan Bob. Di rumah, James pun masih khawatir dengan Bob. James melihat bandar narkoba dan menghampirinya. Bandar itu pun menawari Bob berbagai macam jenis obat-obatan. Tetapi, James menolaknya dan menanyakan apakah mereka melihat kucing orange. Mereka pun hanya diam dan James pun berjalan pulang. Ia masuk ke dalam rumah dan ternyata Bob sudah di dalam. James pun sangat senang lalu mencium dan memeluk Bob. Esok harinya, James pun pergi menghampiri Val dan mengatakan bahwa ia sudah siap untuk terlepas dari obat-obatan. Val pun memberi petunjuk kepada James karena ia nantinya akan merasa tersiksa dan kedinginan selama 1 minggu. Val juga berkata bahwa ia tidak sendirian. James pun berkata bahwa ia tidak sendirian juga karena ia memiliki Bob. Karena ia sudah menemaninya selama ini. Ia juga menceritakan ada wartawan yang memanggilnya. Padahal sebelumnya tidak ada yang seperti itu. Itu semua berkat Bob. Bob telah menunjukkan arti kehidupan. Singkat cerita, Bob masuk ke dalam rumah Betty melalui jendela. Sedangkan James berbicara kepada Betty melalui depan rumah. James pun berkata ia sangat meminta maaf atas perbuatannya. Tidak lama kemudian Betty pun keluar dan membukakan pintu untuk James. Mereka pun berbicara. James pun mengatakan bahwa ia akan melakukan pelepasan dari obat-obatan. Betty pun menawarinya bantuan dengan cara ingin memberinya makanan. Tapi James menolaknya dan berkata bahwa cukup Bob saja yang menemaninya. James pun kemudian pulang dan mulai melakukan proses pelepasan obat-obatannya. Ia bermain gitar, kemudian menahan segala rasa sakit yang ada seperti kedinginan, kesakitan, menangis, menggigil, bahkan sampai ia muntah-muntah, tetapi Bob selalu di sisi James. James merasakan itu semua selama 1 minggu. Setelah melalui itu semua, James pun pergi keluar rumah dan mengajak Bob jalan-jalan. Ia sudah sehat dan tampak seperti orang-orang normal lainnya. James pun juga kembali berjualan koran seperti biasanya dan menghampiri Val untuk memberitahunya bahwa ia sudah berhasil melalui proses penyembuhannya. Val pun sangat senang mengetahui hal tersebut.
James pun sangat berterima kasih kepada Fall karena sudah membantu mensupportnya selama ini. Selesai dari sana, James pun kembali ke rumahnya, tetapi ia melihat ada orang yang sedang mengangkut barang ke mobil. Seperti orang-orang ingin pindahan, dan ternyata itu adalah Betty. Betty pun turut senang atas keberhasilan James dalam menjalankan penyembuhannya. Betty mengatakan kepada James bahwa ia akan pulang ke rumah orang tuanya karena ia tidak bisa hidup lagi di lingkungan seperti itu. Betty pun memberikan kenang-kenangan, nomor HP, dan alamat barunya kepada James. Dan juga surat yang dititipkan kepada Betty untuk James dari penerbit buku. Dan mereka pun berpisah. James pun datang ke kantor penerbit buku itu dan menemui bosnya. Mereka pun berbincang-bincang. Si bos ingin mengangkat kisah gelandangan James sampai menemukan kucing yang menemani hidup James. James pun menerima tawaran tersebut. Sepulang dari tempat itu, James kembali menemui ayahnya dan mengatakan bahwa ia sudah berhasil melakukan proses penyembuhan dan sudah terbebas dari obat-obatan terlarang. James juga meminta maaf atas semua perbuatannya selama ini. Ia juga tak menyalahkan ayahnya karena telah meninggalkannya. Setelah James pulang, James pun mulai mencoba menuliskan kisahnya. Ya seperti penulis pada umumnya lah. Ia tidak langsung berhasil menulis kisahnya. Ia mencoba mencari inspirasi untuk kata-katanya. Ia juga membuang-buang kertas yang gagal itu, dan Bob pun bermain-main dengan kertas tersebut. Oke, itu aja. Jadi filmnya gimana? Nginspirasi banget kan ya? Dari yang tadinya gelandangan, pecandu narkoba, sekarang bisa jadi penulis novel karena cerita dia sendiri. Sebenarnya karena si kucing oren aja sih sebenarnya ya. Kalau nggak ada kucing oren, mungkin nggak bakal jadi penulis novel kayak gini kali ya. Entahlah, cuma Oyen yang tahu. Oke, mungkin sampai sini aja video kali ini. Thank you yang udah nonton. Dan jangan lupa subs dan like-nya ya. Bye-bye.